Wah, ternyata benar bahaya ya Galbay di tahun 2025 ini. Apalagi yang Galbay sudah di atas 10 juta rupiah. Ya, seperti apa simak video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas fase Galbay tahun 2025. Memang ya banyak sekali update-updatean terbaru yang memang keluar dari peraturan-peraturan OJK, terutama si pinjol-pinjol itu sendiri juga mengeluarkan peraturan-peraturan baru gitu kan, tentang masalah di pinjaman online ini, terutama yang untuk nasabah gagal bayar, apalagi nominal tagihan di atas 10 juta. Ya, seperti itu. Tapi teman-teman ya, sebelum saya bahas lanjut tentang masalah Galbay ini, boleh teman-teman yang belum subscribe di subscribe terlebih dahulu jika kalian ibaratnya ingin mendukung channel ini supaya saya bisa berkembang memberikan edukasi-edukasi pemahaman tentang masalah pinjol ini. Oke, kita lanjut lagi membahas ya. Katanya bahaya Galbay di tahun 2025 ini kalau nominal tagihan, apalagi yang nominal tagihan di atas 10 juta lebih, itu yang memang dikeluarkan oleh nasabah gagal bayar yang memang salah satunya konsultasi ke saya, yang mendapatkan ancaman dari DC-DC pinjol. Ya, dapat ancaman dari DC pinjol, katanya bahaya gitu kan, kalau apalagi Galbay di atas 10 juta rupiah. Itu yang dilontarkan oleh nasabah yang Galbay dari ancaman DC pinjol. Tapi faktanya teman-teman, memang di sini banyak di 2025 ini ada peraturan-peraturan baru dari OJK, yang mana peraturan itu ada yang benar-benar baik juga untuk nasabah gitu kan, yang mana intinya bunga di pinjol itu lebih ringan ya, bunga di pinjol lebih ringan, angsurannya juga bisa negosiasi pokok, apalagi jelas 2025 ini menyatakan bahwa pinjol itu semua wajib ikut asuransi, karena ada yang namanya mitigasi resiko gagal bayar. Jadi semua pinjol wajib ikut asuransi untuk mengasuransikan hutang-hutang nasabah yang gagal bayar ya. Mungkin peraturan dari si pinjol itu sendiri juga ada banyak, karena jelas karena saking bunganya tinggi wajib ikut asuransi, mereka ibaratnya menetapkan peraturan dalam penagihan yang memang akan bertambah lama gitu kan. Tapi poinnya untuk teman-teman, penagihan hanyalah penagihan ya, penagihan hanyalah penagihan, resiko Galbay hanya resiko Galbay yang tetap hanya sementara. Gak akan juga kita Galbay diteror, ditagih, diancam selamanya, nggak akan ya. Justru yang bahaya itu karena apa? Karena kita terlalu mengikuti ketakutan dalam Galbay itu sendiri, dibarengi dengan ancaman-ancaman dari debt collector pinjaman online itu sendiri. Kenapa di awal memang disebutkan bahaya Galbay apalagi di atas 10 juta? Yap, bahayanya apa? Bahayanya karena kita selalu ataupun nasabah Galbaynya selalu mengikuti teror penagihan-penagihan dari DC pinjol. Karena memang kalau memang top tagihan di atas 10 juta, di atas puluhan juta lah, belasan juta, pasti penagihannya itu barbar. Penagihannya itu gencar. Penagihannya itu lebih lama gitu kan. Gak aneh. Karena memang nominal tagihannya besar, tapi pada dasarnya sama, penagihan tetap penagihan, hanya yang memang fasenya sementara, karena jelas pinjol ini wajib ikut asuransi, yang mana hutang kalian pun akan tetap selesai ya. Seperti itu. Bahaya jika kalian terlalu mengikuti ketakutan, bahaya jika kalian selalu ibaratnya terpuruk, tidak mau terbuka, tidak menjalankan logika kalian sendiri ya, jadi selalu mengikuti ketakutan gitu, kepanikan gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang ibaratnya tidak masalah dengan teror penagihan, kan penagihan hanya penagihan, kita baru mulai Galbay aja sudah ditagih-tagih, diancam-ancam, diteror, kan kayak seperti itu. Poinnya kan aman Galbay itu saat kita sudah siap dengan penagihan-penagihan itu sendiri. Hanya sebatas penagihan kok. Paling ibaratnya DC ke rumah, kan DC datang ke rumah itu kan cuma menagih hutang, bukan mau mencelakai. Sedangkan bentuk penagihan itu ada aturan dan juga SOP yang berlaku. Mau dibawa ke jalur manapun, kita mau hutang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, tetap hukum kita hanya perdata. Gak bisa justru disandingkan dengan penagihan, pengancaman, pemaksaan, apalagi kekerasan, mereka yang bisa kita pidanakan ya. Gak ada yang bahaya, justru yang bahaya itu adalah pikiran kita yang selalu mengikuti ketakutan, termasuk kayak di awal bahaya Galbay itu ya karena memang utaraan
dari nasabah yang galbay yang ngikutin ketakutan dari ancaman DC pinjol. Faktanya gak ada yang bahaya. Kalau kita sudah paham tentang segi resiko, tentang penanganan pinjol, tentang kesiapan bagaimana kita galbay gitu kan. Karena jelas ada mitigasi resiko gagal bayar, ujungnya selesai ada cover asuransi. Ya, seperti itu tetap. Makanya poinnya kalau untuk teman-teman yang memang baru galbay, memang ibaratnya harus siap dengan semua resikonya, tahu cara penangannya kayak gimana. Nanti kan ibaratnya kalau kalian sudah siap gak akan jadi masalah semuanya juga. Karena fase galbay ini hanya sementara yang mana memang tetap akan selesai. Poinnya itu teman-teman. Ya, jadi itulah ya. Jadi jangan ibaratnya mendengarkan ibaratnya teror penagihan yang selalu mengikuti ketakutan, jangan mendengarkan ibaratnya ancaman-ancaman karena itu hanya membuat kita stres, depresi, terpuruk. Tapi mulai belajar bagaimana kita siap dari teror penagihan itu sendiri, bagaimana kita bisa menjalankan fase galbay itu sendiri. Kan seperti itu. Ya, kalau teman-teman di sini yang butuh bimbingan, butuh edukasi, pendampingan, konsultasi aja ke WA yang ada di deskripsi video. Di sini kita buka jasa pendampingan gagal bayar. Utamanya nanti masuk ke dalam komunitas, masuk ke dalam grup WhatsApp. Nanti silakan konsultasi aja ke WA yang ada di deskripsi video. Ya, oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.